Salim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah usikum wa iyaya bi taqwa wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah sholat isya, sholat tarawih yang lagi di dalam sholat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang khususnya ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sholat secara berjamaah, dan itu tanda syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberi kesempatan, diberi nafas untuk menghadiri sholat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap disampaikan oleh kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan sahabatnya nanti kita terima di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita membahas mengenai adab atau etika makan dan minum. Ada 13 yang sudah 17 yang sudah dituliskan oleh Abu Al-Waton, seorang ulama terkenal yang sesuai tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Yang pertama, berupaya untuk mencari makanan yang halal. Allah berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Ini terdapat di Quran Al-Baqarah ayat 172. Yang baik di sini tentunya adalah yang halal. Yang kedua, tidaklah makan dan minuman yang kamu lakukan diniatkan agar bisa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kamu dapat pahala dari makan dan minuman itu. Yang ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tangan. Jadi ketika kita mau sholat, kita diwajibkan berwudu dan berwudu sebersih-bersihnya, bahkan bersiwak atau sikat gigi atau gosok gigi, itu sangat dianjurkan. Yang keempat, hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya ketika kita sedang makan. Seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah di dalam hadisnya menuturkan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila suka sesuatu, ia akan makan, dan jika tidak, maka ia akan tinggalkan. Muttafaqun alaih. Yang kelima, hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Ini sesuai hadis, baginda Rasulullah telah melarang 2 tempat makan, yaitu duduk di meja tempat minuman khamr atau minuman keras dan makan sambil menyungkur, serta di hadis Bukhari yang berbunyi, aku tidak makan sedangkan aku menyandar. Jadi kita tidak boleh dengan makan sambil bersandar di tembok. Yang keenam, tidak makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ketujuh, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah ketika selesai kita makan sesuatu. Yang kedelapan, hendaknya makan dengan tangan kanan, ya, dan dimulai dari yang ada di depanmu. Tidak boleh kalau berjone yang mangkeh ngadoh sing wadah dirake. Ini sebuah sabda baginda Rasul, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Muttafaqun alaih. Yang kesembilan, disunatkan makan dengan 3 jari dan menjilati jari-jari kita itu sesudahnya sampai bersih. Kesepuluh, disunatkan mengambil makanan yang terjatuh dan membuang bagian yang kotor darinya lalu memakannya kembali. Baginda Rasulullah bersabda, apabila suapan makan seseorang kamu jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membuang bagian yang kotor, lalu makanlah dia dan jangan membiarkannya
untuk memakan setan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang ke-11, tidak meniup makanan yang masih panas atau bernafas di saat minum. Ini jelas sesuai hadis bahwa saya Nabi Muhammad SAW melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, tidak berlebihan di dalam makan dan minum. Ke-13, hendaknya pemilik makanan atau tuan rumah ketika menjamu seorang tamu tidak melihat ke muka orang-orang yang sedang makan, namun seharusnya ia menundukkan pandangan matanya karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka tidak nyaman atau menjadi malu. Yang ke-14, hendaknya kamu tidak memulai makanan atau minuman sedangkan di dalam majelis atau perkumpulan ada orang yang lebih berhak memulainya, baik karena ia lebih tua atau mempunyai kedudukan, karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban atau adab sopan santun, karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Yang ke-15, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang orang lain bisa merasa jijik, seperti mengiratkan tangan di bejana atau kamu mendekatkan kepalamu kepada tempat makanan di saat makan, atau berbicara dengan nada yang kotor, mengandung makna kotor dan menjijikkan. Yang 16, jangan minum langsung dari bibir bejana. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Muhammad melarang minum dari bibir bejana wadah air. Kalau lebih haji atau apapun. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, disunatkan minum sambil duduk kecuali jika ada udzur atau terpaksa untuk berdiri. Karena dalam hadis disebutkan bahwa saya sebetulnya Nabi melarang minum sambil berdiri. Ini secara kesehatan, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ilmu sedikit dari teman-teman di rumah sakit Asia. Ternyata kalau kita minum sambil berdiri itu akan menyebabkan prostat atau kencing manis dan sebagainya. Itu berkaitan dengan sabda Nabi. Rasanya semua itu sudah diatur, sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT, demikian ada 17 poin penting etika atau adab ketika kita makan dan minum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.